Halo Sobat Pae, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang kota Atambua. Atambua adalah ibu kota Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kota ini meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, serta Kecamatan Atambua Selatan. Atambua adalah kota terbesar kedua di Pulau Timor dalam hal ekonomi, jumlah penduduk, pemerintahan, dan sebagainya. Sebagian besar masyarakatnya berbahasa Tetun Belu dan Bunak serta Kemak. Atambua adalah kota yang multi etnis dari suku Timor, Rote, Sabu, Flores, sebagian kecil suku Tionghoa dan pendatang dari Ambon, Bugis Makassar, dan beberapa suku bangsa lainnya. Tetapi terlepas dari keragaman suku bangsa yang ada, penduduk kota Atambua tetap rukun menjalani kehidupan sosial mereka. Menurut Wikipedia, nama Atambua berasal dari kata Ata yang artinya hamba dan Buan yang artinya Swangi. Jadi Atambua artinya tempatnya hamba-hamba Swangi yang konon di daerah ini dipergunakan oleh para raja sebagai tempat pembuangan para Swangi yang mengganggu masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya, kata Atabuan mengalami penyisipan fonem M. Hal ini dapat saja terjadi dengan tidak sengaja karena fonem B dan M masih memiliki titik artikulasi yang sama sehingga mampu mempertahankan kelancaran ucapan. Kota yang terletak di daerah Timur Barat ini merupakan salah satu pusat penampungan pengungsi dari Timor Timur pada tahun 1999. Mayoritas penduduk kota Atambua beragama Katolik, di mana Atambua juga merupakan sebuah keuskupan. Keuskupan Atambua adalah salah satu keuskupan di Indonesia yang presentasi penganut Katoliknya berupa 95% dari total jumlah penduduknya. Wilayah Keuskupan Atambua mencakup seluruh wilayah Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Atambua pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang pada tahun 1866 sampai 1911. Atapupu pernah jadi pusat pemerintahan Hindia Belanda untuk kawasan kota Atambua dan Kabupaten Belu, di mana sebelumnya Belanda menjalankan pemerintahan dari Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang. Selanjutnya pada tahun 1911 sampai 1916, Beredao yang terletak di kapal batas dengan Timor Portugis atau Timor Leste telah menjadi benteng pertahanan Belanda. Dan pada tahun 1916 sampai 1942, berubahlah pusat pemerintahan Belanda dari Atapupu ke kota Atambua setelah berhasil mengalahkan Raja Muruk Pasundan. Pada tanggal 8 Maret 1942, Komando Angkatan Perang Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan demikian, secara resmi Jepang menggantikan Belanda sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia. Untuk Indonesia bagian timur, termasuk wilayah kota Atambua, berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang Kaigun yang berkedudukan di Makassar. Di bawah Minsefu adalah Minsebu yang untuk daerah Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam Sjo Sundasu atau Sunda Kecil yang berada di bawah pimpinan Minsefu Cokan yang berkedudukan di Singaraja. Di samping Minsebu Cokan terdapat Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut Sjo Sunda Sukayin yang berpusat di Singaraja.
Di antaranya anggota dewan ini yang berasal dari Nusa Tenggara Timur adalah Raja Amarasiha Koro dan Iha Doko. Untuk pemerintahan di daerah-daerah, tampaknya tidak banyak mengalami perubahan. Hanya istilah-istilahnya saja yang diubah. Bekas wilayah Afdiling diubah menjadi Ken, dan di Nusa Tenggara Timur ada 3 Ken, yakni Timur Ken, Flores Ken, dan Sumba Ken. Ken ini masing-masing dikepalai oleh Ken Kanrikan, sedangkan tiap Ken terdiri dari beberapa Bun Ken, sama dengan wilayah Onder Afdiling, yang dikepalai Bun Ken Karikan. Di bawah wilayah Bun Ken adalah Swapraja yang dikepalai oleh raja-raja, dan pemerintahan Swapraja ke bawah sampai ke rakyat tidak mengalami perubahan. Atambua terletak pada ketinggian 350 mdpl dengan suhu berkisar antar 27 sampai 37 derajat Celcius, membuat daerah ini cukup hangat. Sekeliling kota Atambua dipagari oleh perbukitan, sehingga kota Atambua cukup terlindungi dari terjangan angin yang keras. Namun ini juga menyebabkan tidak banyak dataran yang rata di seputaran kota Atambua. Atambua adalah kota yang tidak rawan akan bencana alam, misalnya banjir, tsunami, tanah longsor yang bisa menimbulkan kerusakan yang cukup parah, karena kota ini terletak di antara pegunungan dan memiliki banyak lahan yang masih belum tersentuh.